Bab 1131. Segel keempat wanita itu dapat dibuka sendiri kapan saja di saat kritis. Pada saat ini, tidak perlu menggunakan Yang Chen, mereka dapat membukanya sendiri. Begitu segel itu terangkat, kekuatan spiritual yang melonjak dan kesadaran spiritual yang melonjak kembali ke keempat wanita itu lagi. Mereka telah berkelana selama 20 tahun, tinggal di kota Qixia selama 50 tahun, dan kemudian terbaring di kuburan selama 20 tahun, yang jika ditotal menjadi 90 tahun, hampir 100 tahun, dan basis kultivasi mereka telah disegel. Begitu terbuka, keempat wanita itu mulai berkultivasi dengan terampil. Mereka tidak menggunakan kekuatan spiritual selama hampir 100 tahun, mereka juga tidak menggunakan kesadaran spiritual, tetapi hal itu tampaknya tidak menyebabkan konsekuensi apapun terhadap penurunan dasar kultivasi mereka. Begitu wanita itu berkultivasi, mereka segera menemukan bahwa kekuatan spiritual mereka bahkan lebih murni daripada sebelum segel, dan kesadaran spiritual mereka juga telah mengalami kemajuan yang baik. Meskipun belum mencapai titik peningkatan langsung ke tingkatan kecil, pertumbuhan basis kultivasi dan kesadaran spiritual mereka benar-benar tidak diabaikan. Hal ini telah dikatakan oleh Yang Chen sebelum meterai. Karena kekuatan spiritual yang tersegel akan terkonsentrasi dalam penempaan senjata sihir sumber kehidupan, maka kekuatan tersebut akan diasah dan dimurnikan melalui proses penempaan spontan ini. Dengan cara yang sama, kesadaran spiritual juga akan sedikit meningkat karena tidak digunakan dalam waktu lama. Hal itu telah dikatakan sebelumnya, sehingga keempat wanita itu tidak merasa aneh sama sekali tentang hal itu. Apa yang mereka pedulikan adalah bagaimana senjata sihir sumber kehidupan mereka telah ditempa. Tak lama kemudian, keempat wanita itu berteriak kaget, bahkan si Sanshan yang biasanya paling pendiam dan dingin, pun tak terkecuali. Hasil peleburan senjata ajaib sumber kehidupan itu membuat keempat wanita itu tak terkira bahagia dan terkejutnya. Bahkan sebelum pergi ke benua iblis untuk berlatih, keempat wanita itu telah menyelesaikan senjata sihir sumber kehidupan mereka dan mulai menempanya di lautan kesadaran. Kematian Gong Xunling bahkan telah selesai pada saat itu. Setelah lebih dari 70 tahun di benua iblis dan lebih dari 90 tahun pengalaman di dunia fana, pedang terbang sumber kehidupan milik Gao Yue Si Sanshan dan Sun Qingsui telah ditempa dan dapat dibawa keluar untuk digunakan. Adapun Gong Xunling, metode temper yang diajarkan Li Cheng kepadanya juga telah ditempa lebih dari setengahnya. Tampaknya dalam beberapa dekade, dia akan dapat menyelesaikan tahap awal. Rata-rata, penempaan senjata sihir sumber kehidupan keempat wanita itu telah dipersingkat sedikitnya 50 tahun. Menurut rencana semula, dibutuhkan waktu sedikitnya 50 tahun untuk mencapai hasil saat ini. Harus dikatakan bahwa teknik penyegelan Yang Chen benar-benar luar biasa. Teknik dunia abadi berhasil dalam segala hal ketika digunakan di dunia fana. Keempat wanita itu tak sabar memanggil senjata sakti sumber kehidupan mereka masing-masing, membelai perlahan, menghargai perlahan, merasakan sensasi indah menyatu dengan pikiran mereka sendiri. Pedang terbang kristal roh salju merah milik Si Sanshan dan pedang terbang kayu petir surgawi milik Sun Qingsui keduanya dibuat dengan sangat indah. Pedang ini disempurnakan oleh Yang Chen sendiri. Dibandingkan dengan pedang terbang Natal di kehidupan mereka sebelumnya, pedang ini jauh lebih cemerlang. Efektivitas tempur pedang terbang Natal ini sendiri lebih dari 2 kali lipat dari kehidupan sebelumnya. Ini belum termasuk ratusan tahun pertama waktu tempering yang dihemat karena disempurnakan terlebih dahulu. Pedang terbang tanduk naga air dan api milik Gao Yue disempurnakan sendiri, tetapi dalam proses penyempurnaan, Yang Chen juga berpartisipasi dalam desain dan membantu sepanjang proses. Tanduk naga itu sendiri adalah material terbaik di dunia, ditambah dengan penyempurnaan pribadi, pedang terbang Natal milik Gao Yue bahkan lebih kuat daripada milik Si Sanshan dan Sun Qingsui. Tak perlu dikatakan lagi, peta geografis pegunungan dan sungai Gong Xunling, bahkan jika ada ratusan master tahap Dacheng, bahkan jika Gong Xunling sendiri tidak bergerak dan tidak pernah berkultivasi, basis kultivasi kekuatan spiritualnya akan otomatis meningkat. Dengan alasan yang sama, dalam hal ketahanan kekuatan spiritual, jika tidak menghitung bantuan kristal-kristal cair sumber spiritual tersebut, bahkan Yang Chen, yang mengolah 10 jenis kekuatan spiritual pada saat yang sama, harus mengakui kekalahan di depan Gong Xunling. Selama pemurnian kekuatan spiritual terpecahkan, Gong Xunling hanyalah monster tercepat di antara keluarga Yang Chen. Dalam hal ini, Si Sanshan dan Gao Yue, yang berkultivasi ratusan tahun lebih awal dari Gong Xunling, bukanlah lawannya. Jangan coba senjata ajaib Natalmu di sini. Yang Chen melihat bahwa keempat wanita itu agak gatal dan buru-buru menghentikan mereka. Kota di atas kita adalah kota Qixia. Kamu tidak ingin kota yang kamu bangun sendiri dihancurkan olehmu, kan? Yang Chen berkata agak berlebihan jika semua orang membangunnya sendiri, tetapi kota Qixia benar-benar dibangun dari awal hari demi hari di bawah pengawasan para wanita. Setiap hari kota itu berubah, itulah yang terlihat di mata keempat wanita itu. Terutama ketika semua perubahan di kota Qixia terkait dengan keempat wanita itu. Perasaan ini sangat berbeda dari menyaksikan perubahan di sekte selama beberapa dekade. Di bawah pemikiran seperti ini, Yang Chen berkata untuk tidak membiarkan mereka menguji senjata sihir sumber kehidupan mereka dengan mudah. Meskipun keempat wanita itu sudah penasaran di dalam hati mereka semua berhenti. Jangan khawatir, setelah pergi, akan ada kesempatan bagi pedang terbangmu untuk terbuka. Yang Chen tersenyum dan memberi jaminan kepada keempat wanita itu, lalu mengingatkan mereka, selain senjata ajaib Natal, perubahan apa lagi yang ada? Kekuatan spiritualku lebih murni. Gao Yue menjawab dengan cepat. Basis kultivasiku juga meningkat. Gong Xunling mengikuti Gao Yue dan berkata dengan cepat. Kesadaran spiritualku telah meningkat. Si Sanshan tidak ketinggalan. Lautan kesadaranku juga terkondensasi. Sun Qingsui adalah yang terakhir. Jawaban keempat wanita itu membuat Yang Chen mengangguk berulang kali. Ketika semuanya selesai, dia bertanya lagi, apakah ada perubahan pada tubuh?
Adik perempuan terlihat lebih muda dan lebih cantik. Sun Qingsui meraih yang pertama kali ini dan menjawab dengan gembira. Inilah manfaat metode pembinaan awet muda. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, selama kamu berlatih keras, kamu akan mampu mempertahankan kondisi ini di masa mendatang. Bahkan jika kamu merasa kondisi ini belum cukup sempurna, kamu dapat fokus pada bagian itu selama kultivasi, dan kondisi ini dapat berubah perlahan sesuai dengan ide-idemu. Benarkah? Bukan hanya Sun Qingsui, bahkan periplum dingin si Sanshan juga bertanya dengan gembira. Tidak ada wanita yang merasa dirinya sempurna, akan selalu ada saja yang tidak memuaskan. Metode pembinaan awet muda ini begitu ampuh, sehingga keempat wanita itu tak kuasa menahan kegembiraan. Benar, tetapi proses perubahan ini agak lambat, mungkin butuh ratusan tahun. Yang Chen tersenyum dan memberikan jawaban yang mengiyakan. Di mata Yang Chen, keempat wanita itu sudah sangat sempurna, dan tidak perlu mengubah apapun, selama mereka mempertahankan penampilan ini. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa pria dan wanita sangat berbeda, dan ini salah satunya. Metode kultivasi ini tidak dapat diwariskan kepada orang luar, ini adalah dasar dari segalanya, dan dapat dijual dengan harga tinggi di masa mendatang. Setelah Yang Chen selesai berbicara, dia memberitahu keempat wanita itu. Tentu saja keempat wanita itu tahu betapa berharganya itu dan mereka semua setuju. Metode kultivasi awet muda yang begitu kuat, mereka tidak akan menyebarkannya ke orang luar. Tampaknya tubuhnya menjadi lebih kuat. Setelah ekstasi berlangsung beberapa saat dan perlahan menjadi tenang, keempat wanita itu menjelajahi tubuh mereka lagi, dan kemudian Gao Yue berkata dengan sedikit ketidakpastian. Mengenai keadaan segelnya, para wanita tidak yakin, tetapi sekarang setelah segelnya dilepaskan, para wanita dapat dengan mudah mengetahui kondisi fisik mereka. Dibandingkan dengan manfaat lainnya, peningkatan kebugaran fisik tidak terlalu besar atau terlalu kentara. Terutama bagi orang-orang seperti mereka yang telah mengalami kesengsaraan petir, peningkatan fisik mereka tidaklah signifikan. Tidak mengherankan jika para wanita tidak menyadarinya pada awalnya, dan hanya mengira itu adalah manfaat lain di bawah segel kekuatan spiritual. Bahkan pengembangan kekuatan spiritual dapat ditingkatkan, tentu saja peningkatan kebugaran fisik tidak menjadi masalah. Sekarang setelah Gao Yue berkata demikian, para wanita itu secara alami memeriksa dan kemudian mengonfirmasikan situasinya. Mungkinkah itu berkat metode pembinaan awet muda? Semua wanita itu merasa bingung. Itu tidak ada hubungannya dengan metode kultivasi awet muda, dan itu tidak ada hubungannya dengan segel kekuatan spiritual. Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, membantah dugaan semua orang, lalu bertanya, tidakkah kalian pikir orang-orang yang tinggal di kota Qixia dalam keadaan sehat? Bukankah itu karena kamu diam-diam mengatur formasi pengumpulan roh? Gao Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, keempat wanita itu selalu berpikir bahwa perubahan fisik orang-orang di kota Qixia itu semua karena Yang Chen. Sekarang setelah Yang Chen mengatakannya, jelas itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena ini adalah pengalaman duniawi, tentu saja aku tidak akan melakukan hal semacam itu. Yang Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lagi pula, mengatur formasi pengumpulan roh dapat dengan mudah menarik perhatian kultivator lain. Aku tidak punya waktu luang seperti itu. Apa alasannya? Sebaiknya kau katakan saja. Gong Sunling melihat Yang Chen membuat mereka penasaran, dan dia juga sedikit cemas, jadi dia langsung mendesak. Oke, Yang Chen tidak lagi bertele-tele dengan semua orang, dan langsung bertanya, apakah kamu tidak merasa bahwa ada jejak ki penguasa manusia di tubuh semua orang sekarang? Ki penguasa manusia, semua wanita terkejut, lalu segera memeriksa. Setelah semua orang memeriksa tubuh mereka, mereka mengangkat kepala dan saling memandang, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Ki penguasa manusia merupakan jenis ki kaisar yang unik di dunia fana, dan hampir mustahil bagi para kultivator untuk memilikinya. Hanya penguasa suatu negara yang memiliki aura seperti itu. Tidak mungkin orang lain memiliki aura seperti itu. Namun, kadang-kadang, beberapa kultivator yang sangat beruntung akan menggunakan beberapa hal yang digunakan oleh kaisar manusia, seperti segel giok kekaisaran, untuk menggunakan sebagian ki kaisar manusia. Meskipun itu hanya ki kaisar di dunia fana, jika tercemari kata kaisar, maka akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Efek dari ki penguasa manusia tidak terlalu kuat dibandingkan dengan harta sihir yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Hanya saja dalam lingkup ki penguasa manusia, wilayah kecil akan berkurang satu tingkat. Kedengarannya sederhana, tetapi di mata para kultivator, kehilangan satu alam kecil sama saja dengan melumpuhkan sedikitnya 50% kultivasi seseorang. Perlu diketahui, makin tinggi kultivasi seseorang, makin sulit pula baginya untuk maju satu alam kecil. Pada tahap Dacheng, celah alam kecil bahkan sebanding dengan efektivitas tempur seorang kultivator tahap Yuanying puncak. Ini belum semuanya, ki penguasa manusia ini berguna di dunia spiritual dan dunia abadi. Baik itu penguasa dunia spiritual atau dunia abadi, ketika mereka bertemu dengan ki penguasa manusia, terlepas dari sebab dan akibat, mereka semua akan berkurang hingga satu alam kecil. Ini adalah bagian yang menakutkan. Berapa banyak kultivator yang menguras tenaga dan mencoba semampunya untuk mendapatkan jejak ki penguasa manusia, tetapi mereka tidak dapat memperolehnya. Ki penguasa manusia bukanlah sesuatu yang bisa disentuh sembarangan. Tuan yang diberkati hingga mampu menentang tatanan alam hanya mengambil segel giok kekaisaran yang telah diwariskan selama ratusan generasi sebagai miliknya. Yang lainnya juga serupa, jadi mereka memiliki ki penguasa manusia, senjata pembunuh yang hebat. Meskipun mereka memilikinya, mereka tidak berani menggunakannya begitu saja. Mereka hanya akan menggunakannya pada saat hidup dan mati, tetapi mereka juga harus membayar harga yang mahal. Ki penguasa manusia semacam ini yang diperoleh melalui objek eksternal bahkan akan menurunkan tingkatan pemiliknya pada saat yang sama.
Karena ki penguasa manusia itu langka, ketika Yang Chen mengatakan bahwa mereka memiliki jejak ki penguasa manusia, keempat wanita itu merasa sangat luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Namun, ketika mereka menjelajahi tubuh mereka, mereka menemukan bahwa memang ada jejak keagungan tak terbatas di lautan kesadaran mereka. Mereka tidak menyelidikinya dengan teliti sebelumnya, tetapi sekarang mereka menemukannya karena pengingat Yang Chen. Ini adalah ki milik penguasa manusia. Kesadaran ilahi Sun Qingsui terstimulasi, dan jejak ki itu juga terstimulasi. Tiba-tiba, semua orang merasakan semacam keagungan yang tak dapat berkata-kata, seolah-olah ada seorang kaisar yang diam-diam menekan mereka, yang mana sangat tidak mengenakan. Ini adalah ki penguasa manusia. Yang Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, namun, karena situasi setiap orang berbeda, jumlah ki penguasa manusia yang diserap tidak sama, jadi hasilnya sedikit berbeda. Ki penguasa manusia adalah sesuatu yang bisa dilihat tetapi tidak bisa dicapai. Keberuntungan setiap orang berbeda-beda, jadi wajar saja jika mereka mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Sebagai seorang kultivator, tentu saja, hal semacam ini dapat diterima. Yang mengejutkan semua orang adalah bagaimana Yang Chen membiarkan semua orang memiliki ki penguasa manusia. Apakah karena kita dikubur di makam ini selama 20 tahun? Si Sanshan langsung menebak inti persoalannya. Namun, bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa memiliki ki penguasa manusia hanya dengan berpura-pura mati dan berbaring di satu tempat selama 20 tahun? Jika kultivator lain mendengar berita ini, mereka pasti akan sangat membencinya. Jika memang semudah itu, lalu bagaimana mungkin para leluhur yang tak terhitung jumlahnya yang tengah mencari ki penguasa manusia dapat menanggungnya? Kali ini, Yang Chen tidak berbicara dan hanya mengangguk. Kali ini, keempat wanita itu bahkan lebih bingung. Ini terlalu luar biasa, bukan? Kejutan semacam ini bahkan melebihi kejutan karena memiliki ki penguasa manusia. Sebenarnya semuanya sudah diperhitungkan sebelumnya. Yang Chen tahu bahwa jika keempat wanita itu tidak menemukan solusi untuk masalah ini, mereka pasti tidak akan menyerah, jadi dia mulai menjelaskan. Kota Qixia adalah tempat yang telah diatur Yang Chen untuk mereka sejak lama. Keempat wanita itu tidak memikirkan hal lain. Mereka hanya berpikir bahwa tempat itu terlihat bagus dan tampak biasa saja, jadi mereka hanya tinggal di sana. Mereka tidak pernah menyangka kalau tempat ini adalah urat nadi naga. Faktanya, tinggal di sini selama puluhan tahun, mereka terus-menerus beradaptasi dengan jejak samar ki penguasa manusia yang keluar dari pembuluh darah naga. Selama beberapa dekade terakhir, tubuhnya telah membaik secara alami meskipun tidak mengalami kultivasi apapun. Inilah alasan mengapa fisiknya membaik secara alami. Tahun-tahun adaptasi yang panjang pada akhirnya hanyalah persiapan untuk 20 tahun terakhir. Makam biasa yang dipilih Yang Chen, di mata para ahli Feng Shui biasa, hanyalah tempat biasa yang disebut Gua Sabuk Giok, namun sesungguhnya, di sanalah kepala naga dari seluruh urat nadi naga berada. Selama 20 tahun berpura-pura mati, mereka terus-menerus menyerap ki penguasa manusia murni di pembuluh darah naga. Tanpa disadari, para wanita itu memiliki ki penguasa manusia yang membuat banyak pembudidaya menjadi gila. Maksudmu, disinilah letak kepala urat nadi naga. Setelah mendengarkan uraian sederhana Yang Chen, semua wanita tercengang, dan Sun Qingsui lah yang bertanya dengan sedikit tidak percaya. Sebelum kemarin, ya, Yang Chen mengangguk tanpa ragu, tetapi dia masih menambahkan atribut untuk membatasinya hingga sebelum kemarin. Vena Naga adalah tempat berkumpulnya ki kaisar manusia di dunia, dan itu selalu tidak pasti. Dalam keadaan normal, ia tidak akan tinggal di satu tempat selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah akal sehat. Dan keempat wanita itu jelas tahu akal sehat ini. Ditambah dengan fakta bahwa keluarga mereka telah terbaring di sini selama 20 tahun dan diberi makan oleh darah naga, jika mereka masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, sungguh akan sangat menyia-nyiakan kejeniusan mereka. Akan tetapi, karena urat nadi naga merupakan konvergensi ki kaisar manusia, bahkan para kultivator, bahkan jika mereka telah berkultivasi hingga puncak alam Mahayana, mustahil untuk melihat lokasi urat nadi naga, apalagi menemukan urat nadi naga secara akurat dan menggunakannya secara menyeluruh selama 20 tahun. Ini sama sekali tidak mungkin. Namun, perubahan pada tubuh mereka membuat keempat wanita itu percaya bahwa hal yang mustahil telah terjadi pada mereka. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen tidak tahu di mana menemukan lokasi pasti urat nadi naga. Ketika keempat wanita itu menatap suami mereka lagi, mata mereka seolah sedang menatap monster. Banyak sekali pembudidaya tidak dapat mengetahui lokasi urat nadi naga, tetapi Yang Chen dengan mudah memasukkannya ke dalam rencananya sendiri. Betapa gilanya jika kita memberitahu orang-orang itu. Namun, itu bukan pertama kalinya suaminya menunjukkan kemampuan luar biasa seperti itu. Jika dia ingin menjadi gila, orang-orang itu akan menjadi gila lagi dan lagi. Mereka akan berubah menjadi orang gila. Yang Chen juga tertawa dalam hatinya, yang lain tidak tahu di mana urat nadi naga berada di dunia fana, tetapi ada catatan terperinci di pengadilan surgawi. Di kehidupan sebelumnya, saat Yang Chen tidak melakukan apa-apa, ia seringkali melihat-lihat hal-hal yang membosankan. Tidak mengherankan jika ia menambahkan kaitan seperti itu ke dalam rencananya sendiri. Bagaimana kita menggunakan ki kaisar manusia di tubuh kita? Si Sanshan dengan cepat menenangkan diri dan bertanya dengan cepat. Untuk saat ini, Sanshan, kamu dan Ren Huang Ki Xiaoxue hanya bisa melindungi diri kalian sendiri. Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, jika orang lain menggunakan Ren Huang Ki melawanmu, kamu tidak akan terpengaruh sama sekali. Mengapa? Sun Qingsui sedikit tidak seimbang. Semua orang telah terbaring di kuburan selama 20 tahun. Mengapa Gao Yue dan Gong Sun Ling berbeda dari mereka? Karena kamu tidak punya harta sihir klan naga. Yang Chen menghela napas dan berkata dengan sedikit rasa kasihan, harta karun ajaib klan naga adalah harta karun ajaib terbaik yang dapat menampung Ki Ren Huang.
Baik pedang terbang tanduk naga maupun peta geografis sungai gunung telah menyerap banyak ki penguasa manusia, jadi serangan mereka akan memiliki karakteristik ki penguasa manusia. Yang Chen mendapat banyak barang dari rumah harta klan naga, namun tidak semuanya diberikan kepada wanitanya. Pedang terbang tanduk naga milik Gao Yue dan peta geografis gunung dan sungai milik Gong Sunling telah dipersiapkan sejak lama. Saat itu, Yang Chen belum bermain dengan Si Sanshan dan Sun Kingsui, jadi wajar saja, ia tidak mempersiapkannya. Sisa barang yang diperoleh dari rumah harta karun klan naga digunakan oleh Yang Chen sendiri. Kail 5 elemen, kecuali Yang Chen, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Piala Jasper yang dituangkan dari laut dan pesawat ulang-alik tidak cocok dengan atribut kedua wanita itu. Menara naga digunakan oleh Xiao Tian, hanya menyisakan lonceng emas dan labu. Lonceng emas memiliki atribut logam, dan labu memiliki atribut kayu, cocok untuk Si Sanshan dan Sun Kingsui, namun keduanya bukanlah harta sihir yang bersifat ofensif. Lonceng emas bersifat defensif, dan labu, tentu saja, hanyalah sebuah wadah. Tentu saja, semua harta karun sihir klan naga ini telah menyerap cukup banyak ki kaisar. Pada titik ini, Yang Chen tidak memihak salah satu di antara mereka, ia langsung mengeluarkan lonceng emas dan labu lalu meletakkannya di depan kedua wanita itu. Lonceng emas sangat bagus untuk perlindungan, dan Sanshan seharusnya cocok. Namun, itu bukanlah senjata ajaib sumber kehidupanmu. Kamu hanya dapat menemukan cara untuk memadukan lonceng emas dengan pedang terbang sumber kehidupanmu setelah kamu tiba di dunia spiritual atau dunia abadi. Yang Chen menunjukkan lonceng emas dan berkata kepada si Sanshan. Alasan mengapa dikatakan hanya dapat diintegrasikan di dunia spiritual atau dunia abadi adalah karena tidak peduli siapapun orangnya, basis kultivasi mereka tidak cukup untuk menggerakkan lonceng emas. Dan bahkan jika itu di dunia abadi, diperkirakan hanya ada satu kemungkinan. Senjata sihir kuat yang disempurnakan oleh klan naga bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan siapapun. Senjata sihir pertahanan tidak cocok untuk ilmu pedangku. Si Sanshan secara alami mengetahui kekuatan lonceng emas, tetapi ilmu pedangnya selalu tak terkalahkan. Jika dia mendapatkan lonceng emas, itu akan membuat hatinya khawatir dan dia tidak akan bisa lagi mempertahankan hati pedang yang cemerlang seperti itu. Untuk lonceng emas, si Sanshan langsung menolak. Yang Chen tidak mengeluarkannya sebelumnya karena alasan ini. Sekarang dia takut kalau si Sanshan dan Sun Kingsui punya ide dan merasa dia berlaku tidak adil, jadi dia mengeluarkannya. Tanpa diduga, si Sanshan memiliki arah yang jelas untuk kultivasinya sendiri. Dalam menghadapi senjata ajaib klan naga semacam ini dengan Ki Kaisar, dia juga menolaknya tanpa ragu-ragu. Tidak mengherankan bahwa si Sanshan memiliki arah yang jelas untuk kultivasinya sendiri. Dalam menghadapi senjata ajaib klan naga semacam ini dengan Ki Kaisar, dia menolaknya tanpa ragu-ragu. Sue kecil, labu ini tidak memiliki kekuatan serangan, hanya sedikit anggur dan cairan spiritual asal. Yang Chen mendorong labu itu ke depan Sun Kingsui dan memberi isyarat padanya untuk menyimpannya. Sun Kingsui mengambil labu itu, memegangnya di tangannya untuk waktu yang lama, dan mengembalikannya kepada Yang Chen. Senjata ajaib tanpa kemampuan menyerang tidak ada artinya dengan Ki Kaisar. Kedua wanita itu menolak senjata ajaib klan naga, yang membuat Yang Chen sedikit terkejut. Hal itu dapat dimengerti oleh si Sanshan, tetapi penampilan Sun Kingsui sangat kentara sehingga dia tidak mengambil labu tersebut, yang membuat Yang Chen memandangnya dengan pandangan berbeda. Suamiku, aku tidak peduli. Saudari Gao dan saudari Gongsun sama-sama memiliki senjata ajaib dengan Ki Kaisar, tetapi saudari Sanshan dan aku tidak memilikinya. Kamu bias. Meski menolak dua senjata sakti klan naga, Sun Kingsui tetap berada dalam pelukan Yang Chen dan terus bertingkah seperti anak manja, tampak tidak seimbang. Ketiga wanita lainnya melihat maksud Sun Kingsui. Jelas bahwa dia ingin suami mereka mengimbangi ketidakseimbangan karena tidak memiliki Ki Kaisar. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka semua memandang Yang Chen sambil tersenyum, untuk melihat apa lagi yang bisa dia tawarkan. Tidak ada cara lain. Suami mereka semakin tidak terduga. Dia bahkan bisa mendapatkan Ki Kaisar, harta yang tak tertandingi, melalui pengalaman di dunia fana. Mereka harus memberikan sedikit tekanan kepadanya untuk melihat manfaat apa yang bisa ia dapatkan. Bagaimanapun, ia adalah suami mereka, dan sudah biasa baginya untuk memberi kompensasi kepada istrinya. Baiklah, saya tidak akan bias. Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena keterikatan Sun Kingsui. Melihat postur tubuh ketiga wanita lainnya, dia akhirnya tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Itu tergantung pada apakah kamu dapat menanggung kesulitannya. Sambil berkata demikian, Yang Chen membuka telapak tangannya dan menyodorkan benda yang ada di telapak tangannya itu kepada semua orang. Di tangan Yang Chen, ada manik-manik hijau kecil, seperti zamrud, berputar-putar. Manik-manik itu sangat bulat, tetapi tidak ada kekuatan spiritual yang meluap, jadi orang-orang tidak mengerti apa itu. Apa ini? Sun Kingsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil manik-manik itu. Dia memegangnya di depan matanya dan mengamatinya dengan saksama untuk beberapa saat. Dia sedikit tidak yakin dan bertanya, benih. Ya, benih. Yang Chen duduk di peti mati, memeluk Sun Kingsui dan menjawab. Benih apa? Ketika semua orang mendengar bahwa ini adalah benih, mereka tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Sun Kingsui. Tidak ada yang bertanya banyak, hanya Sun Kingsui yang mengerutkan kening dan bertanya, apa gunanya? Benih yang dapat membantu Anda meningkatkan budidaya Anda. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, lalu tiba-tiba bertanya, Sue kecil, apakah kamu takut menderita? Tidak takut. Di depan tiga wanita lainnya, bahkan jika Sun Kingsui benar-benar takut, mustahil untuk mengatakannya. Lagi pula, jika itu hanya sebuah biji, Sun Kingsui tidak akan merasa pahit.
Apakah kalian tahu mengapa Tetua Hua baru berada di tahap awal Dacheng, tetapi alasan mengapa kekuatan tempurnya luar biasa? Yang Chen tersenyum dan bertanya kepada semua orang. Tetua Hua adalah guru Sun Qingsui. Kisahnya hampir tersebar ke seluruh dunia kultivator. Semua orang tahu bahwa dia pernah bertarung melawan tanaman merambat iblis darah sendirian selama ratusan tahun. Penatua Hua memiliki prestasi seperti itu karena dia telah bertarung melawan tanaman merambat iblis darah sendirian selama ratusan tahun, dan ratusan tahun pengalaman hidup dan matinya. Si Sanshan buru-buru menambahkan di sampingnya, lalu menatap benih hijau itu dan bertanya dengan sedikit khawatir, "Suamiku, kamu tidak ingin Little Sue mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Tetua Hua lagi, kan?" Ketika Yang Chen menyelamatkan Tetua Hua, Sun Qingsui hadir, tetapi tidak di halaman kecil, melainkan di luar bersama Master Sekte Lu. Keadaan tahun itu masih terbayang jelas di benaknya. Ketika Sun Qingsui membayangkan penampilan tuannya yang dihisap oleh tanaman merambat iblis darah lapis demi lapis, dia merasa merinding. Tidak, pemandangan pohon hantu darah itu begitu mengejutkan, bahkan Sun Qingsui pun tak kuasa untuk berkata tidak. Belum lagi rasa dihisap oleh tanaman merambat iblis darah, situasinya saja sudah menakutkan. Sun Qingsui hampir tidak dapat membayangkan seluruh tubuhnya ditutupi oleh tanaman merambat iblis darah. Jangan khawatir, aku tidak ingin istriku menjadi seburuk itu. Yang Chen bisa merasakan tubuh Sun Qingsui yang lembut bergetar pelan dalam pelukannya, dan tangan yang melingkari pinggang rampingnya sedikit mengencang, memberikan sedikit kenyamanan pada Sun Qingsui. Aku hanya ingin kamu memiliki satu pengalaman lagi, dan di saat yang sama, satu cara lagi untuk berkultivasi. Mendengar kata-kata Yang Chen, para wanita merasa sedikit lebih tenang di hati mereka. Suasana hati Sun Qingsui juga sedikit membaik, tetapi tubuhnya masih sedikit gemetar, memegang benih hijau dan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Ini adalah benih dari tanaman hantu darah giok biru teriblis, yang merupakan gabungan dari 3 tanaman merambat. Yang Chen dengan cepat memperkenalkan, di antara semuanya, tanaman giok biru dapat mendetoksifikasi 99% racun di dunia, dan tanaman hantu darah tidak perlu dikatakan lagi, secara alami ia menghisap darah. Selain itu, ada jenis tanaman merambat yang paling lemah, yaitu tanaman merambat iblis yang hidup di benua iblis. Baik itu tanaman anggur Blue Jade maupun tanaman anggur Blood Phantom, keduanya merupakan tanaman anggur yang sangat berharga. Penatua Hua diserap oleh Blood Phantom Fin untuk mendapatkan Blood Phantom Fin. Mendengar ini ternyata merupakan perpaduan benih tanaman giok biru dan tanaman hantu darah. Dari segi berharganya saja, Sun Qingsui tentu saja merasa terkejut. Yang membuat keempat wanita itu bingung adalah nama dari tanaman rambat iblis. Tentu saja keempat wanita itu pernah mendengarnya, tetapi Yang Chen berkata bahwa itu adalah jenis tanaman merambat yang paling lemah. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. Namun, Yang Chen selalu memiliki alasannya sendiri, dan saya yakin Yang Chen akan mengatakannya tanpa bertanya. Alasan mengapa Demonized Demon Fin adalah yang terlemah adalah karena Blue Jade Blood Phantom Fin hanya menyatu dengan benih Demonized Demon Fin, dan tidak menyatu dengan tubuh utamanya, jadi itu relatif yang terlemah. Benar saja, selanjutnya adalah penjelasan Yang Chen. Mendengar penjelasan ini, para wanita itu semua tercengang. Tubuh yang sudah matang dan tumbuh dengan benih tentu tidak bisa diperbandingkan. Namun, jangan remehkan benih tanaman merambat iblis yang telah menyatu ini, ia dikumpulkan dari tanaman merambat iblis abadi manusia kelas 2. Yang Chen menekankan pentingnya pohon anggur iblis, meskipun itu hanya sebuah benih, itu tidak bisa diremehkan. Semua wanita tercengang sejenak. Yang Chen menceritakan kepada mereka tentang pengalamannya di benua iblis, tetapi dia tidak pernah mengatakan seberapa hebat hal-hal yang dia hadapi. Mendengar bahwa itu adalah tanaman rambat iblis abadi manusia kelas 2, hal semacam ini yang telah melampaui kultivasi semua orang di dunia fana, tiba-tiba muncul di dunia fana, para wanita tidak dapat menahan rasa terkejut. Yang harus kau lakukan adalah memurnikan benih pohon hantu darah giok biru iblis ini, lalu menanamnya di tubuhmu sendiri, dan memeliharanya dengan kekuatan roh darah dan dagingmu sendiri. Yang Chen memeluk Sun Qingsui dan berkata dengan sedikit mengeraskan hatinya. Semua orang tahu bagaimana rasanya memelihara tanaman seperti itu dengan kekuatan roh darah dan daging mereka sendiri, meskipun itu adalah benih yang telah dimurnikan. Paling banter hanya menurut, tetapi penderitaan yang seharusnya diderita tidak berkurang sedikitpun. Dengan tanaman giok biru, tanaman hantu darah itu sendiri dapat ditekan, dan tidak akan seseram Tetua Hua di masa lalu. Yang Chen menghibur Sun Qingsui dengan suara rendah, dan pada saat yang sama menasihatinya, tetapi kamu juga akan merasakan cita rasa dari Tetua Hua di masa lalu, dan manfaatnya bagimu sudah jelas dengan sendirinya. Dan Penatua Hua memiliki pengalaman yang sama di masa lalu, saya yakin dia dapat memberi Anda nasihat yang terperinci. Metode kultivasi semacam ini hampir dapat dikatakan senada dengan Penatua Hua Wanting. Penatua Hua memiliki pengalamannya sendiri selama ratusan tahun, dan tentu saja dapat membimbing Sun Qingsui dalam hal ini. Pengaturan Yang Chen pada dasarnya memperhitungkan faktor guru Sun Qingsui dan sekte. Dalam 200 tahun terakhir, Yang Chen pada dasarnya telah mengatur kultivasi keempat wanita itu. Gao Yue dan Gong Sun Ling baik-baik saja. Mereka semua adalah orang-orang istana Cunyang, dan tidak akan ada keluhan. Namun, Sun Qingsui dan Si Sanshan berbeda. Mereka memiliki sekte mereka sendiri, dan mereka selalu harus mempertimbangkan perasaan sekte tersebut. Terutama Sun Qingsui yang berbeda dengan Si Sanshan. Master Song Huan dari Si Sanshan lemah di sekte. Pada dasarnya, Si Sanshan lebih banyak berkultivasi sendiri. Guru Sun Qingsui adalah seorang tetua yang sangat kuat. Jika hal ini terus terjadi, itu pasti akan membuat Tetua Hua tidak puas. Dengan cara ini, meskipun Sun Qingsui sedikit menderita, hal itu membuat Tetua Hua lebih dapat diterima secara emosional. Tentu saja, pengikutnya sendiri harus dibimbing oleh dirinya sendiri, jadi itu dapat dibenarkan.
Saya yakin bahwa di bawah bimbingan Tetua Hua, Anda dapat membuat kemajuan pesat hanya dalam beberapa dekade. Yang Chen melanjutkan, ini adalah semacam penajaman kekuatan spiritual itu sendiri. Saya percaya Anda bisa bertahan. Jangan menolak. Melihat Sun Qingsui ingin menolak, Yang Chen langsung menahan kata-katanya di tenggorokannya, melakukan ini hanyalah langkah pertama. Tidak mudah bagi seorang kultivator wanita muda dan cantik seperti Sun Qingsui untuk berkultivasi dengan tanaman merambat yang merambat di sekujur tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa Yang Chen melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, Sun Qingsui secara tidak sadar masih ingin menolaknya. Dia yakin bahwa Tetua Hua tidak ingin muridnya menderita seperti yang pernah dideritanya di masa lalu. Tetua Hua sangat memanjakan Sun Qingsui sehingga dia tentu saja tidak ingin dia menderita. Namun, Yang Chen berkata bahwa ini baru langkah pertama, yang membuat Sun Qingsui tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menatap Yang Chen dengan mata yang sedikit kasihan, menunggunya melanjutkan. Jangan berpura-pura menyedihkan. Yang Chen tersenyum dan dengan lembut mencubit wajah cantik Sun Qingsui, ada alasan mengapa kamu melakukan ini. Selain melewati banyak penderitaan dan penempaan, hal terpenting bagimu adalah menguasai sepenuhnya tanaman hantu darah giok biru iblis ini. Terutama bagian yang berfokus pada Demonize Fin, Anda harus mengendalikannya sepenuhnya. Apakah saya harus menggunakan ki iblis untuk mengendalikan kultivasi saya sepanjang waktu? Sun Qingsui masih memiliki ekspresi yang sedikit memohon, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Terutama ketika dia bertanya dengan suara rendah dengan ekspresi ini, itu bahkan lebih. Tentu saja, ki iblis tidak bisa muncul sesuka hati. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan langsung membuat semua orang menyerah pada ide menggunakan ki iblis. Jika kamu tidak ingin dianggap sebagai iblis, kamu hanya dapat menggunakan ki iblis untuk meredamnya di sini. Di lain waktu, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Pada titik ini, semua wanita tahu apa yang dikatakan Yang Chen benar, jadi mereka tidak membantahnya dan mengangguk dalam diam. Lalu mengapa kau fokus mengendalikan bagian Demonize Fin? Apakah Anda harus melakukan ini? Suamiku, Sun Qingsui masih memiliki sedikit perlawanan di dalam hatinya dan bertanya dengan penuh harap. Itu tentang penderitaannya sendiri selama puluhan tahun. Meskipun Sun Qingsui berkultivasi dengan keras, dia akan berusaha untuk tidak mengalami penderitaan seperti itu jika dia bisa menghindarinya. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia sungguh tidak rela membiarkan peri salju menari yang terkenal itu menjadi tanaman merambat yang melilit pohon. Bukan hanya Sun Qingsui, tetapi 3 wanita lainnya juga merasa terlalu kejam memperlakukan Sun Qingsui. Hanya saja Yang Chen sangat serius dari awal sampai sekarang, dan tidak terlihat seperti sedang bercanda, jadi ketiga wanita itu terpaksa menahan diri untuk tidak bertanya. Tetapi melihat Yang Chen tampaknya tidak mau mengalah sama sekali, Gao Yue harus memohon demi Sun Qingsui. Yang Chen, Xiao Sui tidak tahu apa-apa. Apa yang dia katakan tadi tidak disengaja. Bagaimana kalau kamu tidak membiarkan Xiao Sui menderita seperti ini? Gao Yue mengira Yang Chen membuat Sun Qingsui sedikit menderita karena Sun Qingsui mengatakan Yang Chen bias, jadi dia harus membantu Sun Qingsui mengatakan sesuatu yang baik. Begitu Gao Yue membuka mulutnya, Sun Qingsui tidak berani menyela, tetapi kepala kecilnya terus mengangguk. Seolah-olah Gao Yue telah mengatakan apa yang dipikirkan Yang Chen. Pada saat yang sama, dia masih memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya, memohon kepada suaminya. Kali ini, Gao Yue tidak memanggil Yang Chen dengan sebutan suami, melainkan Yang Chen, yang menunjukkan bahwa dia sedang mengeluarkan identitas tuannya untuk membicarakan hal ini. Dalam hal ini, Yang Chen harus mempertimbangkannya. Meskipun aku tidak begitu baik, aku tidak berpikiran sempit, kan? Melihat Gao Yue begitu formal, Yang Chen tidak bisa menahan senyum masam. Xiao Sui, apakah kamu benar-benar tidak mau? Yang Chen mengambil kembali manik-manik hijau dari jari Sun Qingsui dan bertanya sambil tersenyum. Melihat Yang Chen tampaknya berniat melepaskannya, Sun Qingsui sangat gembira dan cepat-cepat menganggukkan kepalanya. Asal dia tidak berubah menjadi pohon yang dililit tanaman merambat, semuanya baik-baik saja. Suamiku, Xiao Sui salah. Xiao Sui akan patuh di masa depan, jadi jangan gunakan benih ini, oke? Memukul besi saat masih panas, Sun Qingsui segera mulai menggunakan kesempatan ini untuk bertindak seperti anak manja, mengakui kesalahannya dan mengucapkan kata-kata baik, dengan harapan dapat menghilangkan ide Yang Chen. Bagaimana menurutmu? Yang Chen sedikit lucu, jadi dia menoleh kedua wanita lainnya dan meminta pendapat mereka. Senang rasanya bisa melewati beberapa kesulitan, kultivasimu akan meningkat pesat. Si Sanshan tentu saja mendukungnya. Dia adalah seorang fanatik kultivasi, jadi tentu saja dia akan mendukungnya. Mendengar perkataan si Sanshan, raut wajah Sun Qingsui langsung berubah muram, lalu dia menoleh ke arah Gong Sunling dengan tatapan iba. Jangan menderita seperti itu. Gong Sunling juga tidak tega melihat adiknya menderita, jadi dia pun memohon. Baiklah kalau begitu. Yang Chen menyingkirkan benih hijau itu, kalau begitu jangan menderita seperti itu. Suami adalah yang terbaik. Sun Qingsui sangat gembira, dan dalam kegembiraan luar biasa, dia langsung memeluk Yang Chen dan mencium wajah Yang Chen, dan bersorak. Melihat ini, Gao Yue dan Gong Sunling tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Bukan karena mereka tidak tega melihat Yang Chen dan Sun Qingsui bermesraan, tetapi karena Sun Qingsui adalah anak bungsu, jadi dia agak manja. Lama-lama, kamu masih harus minta suamimu untuk memberikan benih itu, ngapain repot-repot? Si Sanshan juga menggelengkan kepalanya, tetapi kata-kata yang diucapkannya memiliki perasaan yang berbeda, kapan kamu menolak pengaturan suami? Sun Qingsui yang sedang bersorak tiba-tiba membeku, bahkan Gao Yue dan Gong Sunling pun sedikit tercengang. Semua orang memikirkannya dengan cermat, dan menemukan bahwa apa yang dikatakan si Sanshan tampaknya benar. Kapan mereka menolak pengaturan Yang Chen? Bahkan Gao Yue, yang memiliki atribut api, akhirnya mengembangkan metode kultivasi atribut air, kan?
Kemudian terbukti bahwa akar roh air yang diperoleh Gao Yue bernilai penuh, dan pengaturan Yang Chen sama sekali tidak salah. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Yang Chen menyerah di tengah jalan ketika dia mengeluarkan benih tanaman hantu darah Jasper Iblis dengan begitu hikmat kali ini? Belum lagi hal lainnya, benih itu sendiri sudah cukup untuk membuat banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Menggunakan benih seperti itu untuk merangsang tubuh hanyalah langkah pertama dari persyaratan Yang Chen. Apa langkah selanjutnya? Kedengarannya seperti hal yang besar, apakah benar-benar semudah itu untuk menolaknya? Tiba-tiba, ekspresi menyedihkan muncul di wajah Sun Kingsui lagi, seperti anak anjing yang telah melakukan kesalahan. Suami, suara Sun Kingsui yang menyedihkan, orang biasa pasti akan merasa kasihan padanya setelah mendengarnya, dan mereka tidak akan lagi menuntut pemilik suara itu. Sayangnya, Yang Chen merupakan pengecualian. Sanshan mengerti aku, suamiku. Yang Chen tersenyum pada si Sanshan, lalu berbalik menghadap Sun Kingsui dan bertanya lagi, kamu benar-benar tidak ingin menggunakannya. Ya, Sun Kingsui terus mengangguk. Sayang, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan tampak sudah menyerah, tetapi dia berkata dengan menyesal, aku, suamimu, masih memiliki tubuh utama dari tanaman iblis abadi bumi kelas 2. Jika kamu dapat menyerap dan menyatu dengannya, aku yakin itu akan sangat membantu kultivasimu. Tetapi karena Anda tidak mau, lupakan saja. Begitu kata-kata ini keluar, Sun Kingsui tertegun sejenak. Ekspresi menyedihkan itu berlangsung kurang dari beberapa tarikan napas, dan digantikan oleh ekspresi cemas. Aku menginginkannya, suamiku, aku menginginkannya, berikan aku benih itu. Penampilan Sun Kingsui membuat 3 wanita lainnya terdiam dan menggelengkan kepala sejenak. Awalnya, dia menolak melakukan apapun, dan bahkan Gao Yue bersikap seperti seorang guru untuk menengahi Yang Chen. Sekarang dia tidak perlu didesak, dan dia langsung mengambil inisiatif untuk memintanya. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Akan tetapi, para wanita sungguh tak bisa berkata apa-apa atas penampilan suaminya. Yang pertama karena dia sudah membuka jalan bagi semua orang secara diam-diam, dan yang kedua, seperti dikatakan si Sanshan, semua orang tidak punya alasan untuk menolaknya. Tubuh asli dari tanaman merambat iblis bumi abadi kelas 2, sungguh menakutkan untuk mengatakannya dengan lantang. Baru sekarang keempat wanita itu tahu kengerian macam apa yang dihadapi Yang Chen saat berada di tengah benua iblis. Berpikir bahwa mereka hanya bekerja sama untuk melawan serangan beberapa binatang iblis tingkat Mahayana, tampaknya jarak antara mereka dan suami mereka semakin jauh. Emosi semacam ini mudah muncul. Tidak dapat dihindari, Earth Immortal kelas 2, yang telah melampaui imajinasi semua orang. Itu adalah eksistensi yang dapat dengan mudah membunuh semua master dari 5 sekte utama kapan saja. Itu sebenarnya dikumpulkan oleh Yang Chen. Apa artinya ini? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia fana? Tidak terlalu berbahaya. Saat aku ke sana, tanaman merambat iblis pamungkas sudah diambang kematian. Aku baru saja mengambil tawaran yang sudah jadi. Yang Chen melihat ekspresi keempat wanita itu dan tahu apa yang mereka pikirkan, dan buru-buru mencerahkan mereka. Dia tidak menceritakan rinciannya kepada keempat wanita itu sebelumnya karena dia takut mereka akan berpikiran buruk. Pada saat kritis dalam kultivasi, Yang Chen tidak ingin mereka mempunyai pikiran buruk apapun, terutama suasana hati tertekan seperti itu, yang merupakan hal tabu dalam kultivasi. Meski begitu, para wanita itu masih merasakan bahwa jurang antara mereka dan Yang Chen makin menganga. Namun, inilah saatnya perbedaan antara orang jenius dan orang biasa-biasa saja mulai terlihat. Kami akan menyusulmu. Si Sanshan adalah orang pertama yang melompat keluar dan langsung mengumumkan tekadnya dengan kalimat ini. Selanjutnya, Gao Yue, Gong Sunling dan Sun Kingsui semuanya memiliki postur pantang menyerah. Untuk saat ini, Sun Kingsui merasa terhibur. Dengan tanaman rambat iblis abadi bumi kelas 2 ini, Sun Kingsui memperkirakan bahwa dia tidak akan punya waktu luang sampai dia naik ke surga. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa dia bisa sepenuhnya menyatu dengannya. Mungkin saja setelah dia naik ke alam spiritual dan memiliki kultivasi manusia abadi, dia benar-benar bisa menyatu dan menyerap kekuatan tanaman rambat iblis ini. Tak perlu dikatakan lagi, kecepatan dan efisiensi kultivasi semacam ini pasti akan membuat bola mata banyak orang meledak karena terkejut. Siapa yang tidak punya mata dan berani memprovokasi Sun Kingsui, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tak perlu dikatakan lagi, Gao Yue berkultivasi dalam air dan api, dan menyatu dengan pedang terbang tanduk naga yang telah menyerap aura penguasa manusia. Selama dia menyerang, lawannya akan segera jatuh ke wilayah kecil. Ditambah dengan kekuatan pedang terbang tanduk naga, ditambah pengalaman di benua iblis, bahkan saat berhadapan dengan seorang master di tahap daceng puncak, dia tidak akan dirugikan. Belum lagi Gong Sunling, basis kultivasinya adalah yang tertinggi di antara semua orang sekarang, tetapi karena kekuatan spiritualnya agak tidak murni, dia berkonsentrasi pada penyempurnaan peta geografis sungai gunung dan memadatkan kekuatan spiritual. Dia percaya bahwa ketika langkah ini selesai, dengan bantuan ratusan master tahap daceng di peta geografis sungai gunung, Gong Sunling pasti akan dapat berjalan menyamping di dunia fana. Akhirnya, hanya tinggal satu si Sanshan yang tersisa, dan tampaknya dia tidak membuat banyak kemajuan. Tentu saja, ini juga relatif. Dibandingkan dengan siapapun yang berada di level yang sama, efektivitas tempur si Sanshan sangat luar biasa, kecuali Yang Chen. Segala sesuatunya telah mencapai titik ini, Sun Kingsui juga sepenuhnya memahami bahwa Yang Chen tidak berpikiran sempit, dan segera mulai mengeluh untuk si Sanshan. Suamiku, hanya kakak Sanshan yang tidak memiliki bimbingan khusus darimu, kamu tidak boleh berat sebelah. Sun Kingsui kembali berbicara tentang pilih kasih, membuat Yang Chen sulit untuk menolaknya. Hanya Sun Kingsui yang cocok untuk mengatakan ini. Bagaimanapun, si Sanshan, orang yang kompetitif, tidak akan pernah mengatakan bahwa dia bias di depan Yang Chen dan kemudian meminta keuntungan.
Aku sudah menyiapkannya. Tidak perlu kau memberitahuku. Yang Chen tersenyum dan menggaruk hidung kecil Sun Kingsue, lalu berkata dengan penuh kasih sayang. Mendengar perkataan Yang Chen, Sun Kingsue langsung berhasil. Dia diam-diam menatap si Sanshan dengan pandangan jahat, dan mengambil benih Demonized Jasper Bloodfin dari tangan Yang Chen. Dia menyembunyikannya seperti harta karun, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Seperti Xiao Xue, kembalilah ke sekte dan berkonsentrasilah pada kultivasi selama beberapa dekade, lalu aku akan pergi ke suatu tempat bersamamu untuk mengambil sampel. Yang Chen berkata kepada si Sanshan, ngomong-ngomong, sebelum kamu pergi ke alam spiritual, kamu tidak perlu khawatir tidak punya apapun untuk dikultivasikan. Terima kasih, suamiku. Si Sanshan tampak tenang. Dia mengangguk pada Yang Chen dan mengatakan ini, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ada apa? Sun Kingsue mulai penasaran lagi. Dia menarik lengan Yang Chen dan bertanya. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tidak baik bagi siapapun untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Yang Chen tidak mengatakannya kali ini, tetapi hanya tersenyum dan menolak. Di masa depan, kecuali untuk metode kultivasi ganda, ini adalah terakhir kalinya aku akan mengganggu kultivasi kalian. Setelah mengurus keempat orang itu, Yang Chen berkata kepada semua orang dengan sangat serius. Pernyataan Yang Chen membuat semua orang tercengang. Untuk waktu yang lama, semua orang tampaknya terbiasa dengan pengaturan Yang Chen. Selama mereka mengikuti kata-kata Yang Chen, pada dasarnya tidak ada masalah besar. Sekarang Yang Chen tiba-tiba mengatakan ini, keempat wanita itu memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Sebenarnya, kalian masing-masing punya kegigihan dan arahan sendiri. Aku sudah banyak campur tangan di tahap awal, itu sudah batas kemampuanku. Kedepannya, kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Yang Chen berkata dengan sangat serius kali ini, bahkan jika itu adalah seorang guru, gurulah yang menuntunmu ke pintu. Kultivasi ada di tangan masing-masing orang. Tanpa campur tanganku, kamu akan berkembang lebih baik. Aku menantikan penampilan para jeniusmu. Biarkan aku bangga menjadi suamimu. Hanya dalam beberapa patah kata saja, pikiran Yang Chen sendiri sudah terjelaskan dengan jelas, dan di saat yang sama, suasana hati keempat wanita itu pun meningkat hingga ke titik kemarahan. Kedengarannya menyenangkan membiarkan Yang Chen bangga menjadi suami mereka. Apakah kita akan berpisah untuk sementara waktu? Sun Kingsue merasa gembira, namun dia juga mendengar beberapa perkataan Yang Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kita telah bersama selama lebih dari 100 tahun, hampir 200 tahun. Kita semua adalah orang-orang dari sekte kita sendiri, dan kita selalu harus memberikan kontribusi kepada sekte tersebut. Gao Yue memahami pikiran Yang Chen, dan langsung mengucapkan kata-kata ini kepada Yang Chen, kamu tidak bisa melupakan kultivasi sekte hanya karena kamu sudah menikah. Gao Yue selalu menjadi kakak perempuan, dan semua orang percaya pada kata-katanya. Terutama kali ini, Gao Yue benar-benar mengungkapkannya atas nama Yang Chen, dan para wanita tidak keberatan. Namun, seperti yang dikatakan Gao Yue, semua orang telah bersama selama 200 tahun, dan mereka telah lama terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Mereka secara alami sangat enggan berpisah satu sama lain. Bahkan ketika mereka dipisahkan oleh kematian, di kota Qixia, tidak ada kesedihan karena perpisahan seperti itu. Tidak ada perjamuan di dunia yang tidak berakhir, dan bagaimanapun juga, semua orang harus berpisah untuk sementara waktu. Jangan bersedih hati, masa depan kita masih panjang. Yang Chen relatif lebih berpikiran terbuka. Sebagai seorang pria, dia tentu tidak sesentimental wanita. Melihat keempat wanita itu sedikit tidak senang, dia tetap mengatakan hal yang baik untuk membuat keempat wanita itu senang. Sebenarnya, kami sudah tidur di sini selama 20 tahun, dan masih ada beberapa manfaat lainnya. Perkataan Yang Chen menarik perhatian semua orang. Apa manfaatnya? Gong Sunling bertanya dengan santai. Kami berlima master dari tahap Yuanying telah tidur di pembuluh darah naga selama 20 tahun. Belum lagi kami telah menyerap Ki Kaisar, itu juga akan membawa berkah besar bagi generasi mendatang keluarga. Yang Chen berkata sambil tersenyum, setidaknya kita dapat membawa 200 tahun takdir Kaisar kepada generasi keluarga di masa depan. Di masa depan, akan ada hari ketika generasi keluarga di masa depan akan duduk di atas tahta. Dibandingkan dengan Feng Shui baik biasa, dikubur di kepala urat naga, tidak dapat digambarkan sebagai kuburan leluhur yang mengeluarkan asap, tetapi kuburan leluhur yang menyalakan kembang api. Dengan Feng Shui yang baik seperti itu, generasi mendatang secara alami akan memiliki berkah yang dalam, 200 tahun takdir Kaisar masih kurang dari apa yang dikatakan Yang Chen. Berbicara tentang Yang Chen, dia tidak punya rencana untuk memiliki anak sekarang, dan keempat wanita itu sama. Umumnya ketika seorang kultivator mempunyai anak, kebanyakan dari mereka mempunyai anak karena keterbatasan kualifikasi yang dimilikinya dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sehingga mereka akan meninggalkan keturunan. Secara umum, pembudidaya wanita lebih beranggapan bahwa sang ibu akan mempunyai anak karena nilai dari sang anak. Keempat wanita itu secara alami tidak memiliki masalah dengan kualifikasi, jadi tidak perlu mempertimbangkan masalah memiliki anak sama sekali. Bahkan jika mereka ingin memiliki anak, menurut Yang Chen, itu akan terjadi setelah mereka naik ke dunia abadi. Jika tidak, jika mereka memiliki anak, pengalaman setiap orang di dunia fana akan lebih sempurna. Perpisahan sudah dekat, si Sanshan dan Sun Kingsue sangat enggan. Gao Yue dan Gong Sunling pasti akan kembali ke istana Chunyang bersama Yang Chen, dan mereka bisa bersama kapan saja, tetapi kedua wanita itu tidak memiliki kesempatan seperti itu. Mengetahui bahwa itu tidak mudah bagi mereka, Gao Yue dan Gong Sunling memberikan bagian terakhir pesta kepada si Sanshan dan Sun Kingsue. Kedua gadis itu mengungkapkan kesedihan mereka karena berpisah tanpa ragu-ragu. Bahkan ketika Yang Chen mengirim semua orang kembali ke sekte masing-masing, kedua gadis itu tidak mau berpisah dengan Yang Chen.
Bahkan selama kultivasi ganda, mereka bersama-sama, dan mereka tidur bersama, yang membuat Yang Chen menikmati rasa kelembutan. Harus dikatakan bahwa 90 tahun pengalaman duniawi yang diatur oleh Yang Chen terlalu efektif. Gejala sindrom pembunuhan yang terkumpul di benua iblis sebelumnya telah hilang. Setelah hidup dengan orang-orang biasa selama puluhan tahun, mereka mampu mengendalikan tindakan mereka sendiri kapan saja, di mana saja, dan dengan pikiran tenang yang diredakan oleh orang-orang biasa. Kekuatan kegilaan itu mengerikan, tetapi kekuatan kendali penuh bahkan lebih menakutkan. Keempat wanita itu kini telah memasuki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Kali ini, mereka mengirim Sun Qingsui kembali ke Sekte Awan Biru terlebih dahulu. Di bawah bimbingan Yang Chen, Sun Qingsui telah menanam tanaman hantu darah giok biru yang terkutuk. Namun, di bawah kendalinya, tanaman itu hanya dalam skala kecil. Hanya ketika Sun Qingsui bersedia, tanaman itu akan keluar sedikit dari tubuhnya. Tetua Hua terkejut saat melihat keadaan Sun Qingsui. Ia mengira Yang Chen tidak menjaga Sun Qingsui dengan baik dan hampir bertengkar dengan Yang Chen di tempat. Sun Qingsui dengan cerdik berkata bahwa dia ingin mengikuti jalan lama gurunya, yang membuat Tetua Hua menerimanya dengan susah payah sekaligus gembira, tetapi dia masih memeluk Sun Qingsui dan sangat mencintainya, hampir memanggilnya kekasih. Tentu saja, semua orang sangat bungkam mengenai tanaman merambat iblis yang paling jahat. Inilah rahasia benua iblis, dan sudah barang tentu tak seorang pun yang telah bersumpah demi iblis hati akan membocorkannya. Tetua Hua sangat puas karena muridnya dapat mengikuti jalan lamanya dan pada saat yang sama dapat mengendalikan tanaman merambat hantu darah. Dia segera membawa Sun Qingsui mundur dan mengajarinya cara melawan tanaman merambat hantu darah. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang memiliki pendapat lebih baik daripada Penatua Hua. Meninggalkan Sun Qingsui di Sekte Awan Biru, Yang Chen membawa ketiga wanita itu langsung ke Si Sanshan. Kali ini, dalam perjalanan, Si Sanshan mendominasi Yang Chen. Peri plum dingin, yang biasanya dingin dan anggun, membenci bahwa dia tidak dapat berintegrasi dengan Yang Chen selama periode waktu ini, dan enggan untuk berpisah sejenak. Dalam beberapa dekade berikutnya, arah utama usaha Si Sanshan adalah untuk memperkuat kendali pedang terbang sumber kehidupannya. Pedang terbang sumber kehidupan yang baru saja ditempa masih perlu disempurnakan lebih lanjut agar menjadi senjata ajaib sumber kehidupan yang lebih baik daripada yang ada di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, memurnikan kekuatan spiritual dan meningkatkan dasar kultivasi sangatlah penting. Menurut perkiraan Yang Chen, Si Sanshan akan membutuhkan setidaknya 30 tahun untuk dapat menahan kekuatan dari apa yang dikatakan Yang Chen. Sebelum itu, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Tidak mungkin, kekurangan pada ranah dasar kultivasi tidak bisa ditutupi oleh apapun. Saat Si Sanshan kembali dari benua iblis, penampilannya di sekte sangat menarik perhatian, melukai kakak senior Li Ziki dengan satu gerakan, melukai tetua Liu Ziwei dengan satu gerakan, menjatuhkan tetua Bei Suangyu dengan dua gerakan, dan kemudian bertarung dengan tetua Min Huafeng dalam posisi seri, yang telah membuat sekte tercengang. Kali ini, Si Sanshan pasti bisa mendapatkan fokus pelatihan sekte. Pada titik ini, Yang Chen tidak ragu lagi. Dia hanya berharap bahwa di masa depan, Si Sanshan akan lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Setelah mengirim Si Sanshan dan Sun Qingsui kembali ke sekte masing-masing, Yang Chen membawa Gao Yue dan Gong Sunling dan perlahan kembali ke Istana Chunyang. Selama ini, Yang Chen selalu merawat kedua wanita itu. Baru sekarang Yang Chen memiliki kesempatan untuk mengamati dengan saksama perubahan yang terjadi di tubuhnya. Tak perlu dikatakan lagi, senjata ajaib klan naga, lonceng emas, kait tali 5 elemen, piala jasper penuangan laut, labu, dan pesawat ulang-alik semuanya telah menyerap cukup banyak ki kaisar manusia. Manfaat yang telah diraih Gao Yue dan Gong Sunling, Yang Chen tidak ketinggalan. Namun, ada hal lain yang tidak dapat ditandingi oleh keempat wanita itu. Ketika Yang Chen berpura-pura mati, naga putih di lautan kesadarannya menyerap ki kaisar manusia seperti ikan paus. Naga putih itu awalnya adalah Long Wei yang terbentuk setelah Yang Chen menyerap Yuan Naga saat dia berada di Istana Naga. Awalnya sangat megah. Begitu dilepaskan, bahkan jika basis kultivasinya jauh lebih tinggi dari Yang Chen, mereka akan merasakan keagungan yang mengerikan itu. Sekarang setelah menyerap cukup banyak ki kaisar manusia, keagungan semacam itu menjadi semakin mengerikan. Bahkan para master panggung daceng di depan Yang Chen, diperkirakan akan ada perasaan tak sadar ingin berlutut. Itu adalah semacam rasa kagum yang datang dari lubuk hati mereka, dan status mereka langsung diturunkan satu kepala, jauh lebih banyak daripada yang dapat dibandingkan dengan alam kecil basis kultivasi. Setelah seluruh pengalaman di dunia fana, Yang Chen telah menyelesaikan sedikitnya puluhan ribu pil penginderaan batin tingkat 2 dan ratusan pil pertanyaan hati batin tingkat 2. Pada saat yang sama, selama waktu ini, Yang Chen juga menyerap dan menggabungkan ratusan jenis benih api iblis di bawah kelas 5, dan kekuatan api pembakar surga yin yang bahkan lebih mengerikan. Karena Yang Chen tidak menyegel kekuatan rohnya, selama tahun-tahun ini, Yang Chen hampir terus-menerus memadatkan dan memurnikan kekuatan rohnya. Sekarang kekuatan roh Yang Chen, meskipun kualitasnya masih belum sebanding dengan Li Cheng, tetapi dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, setidaknya telah berlipat ganda. Setelah menanam benih ambisi untuk Tai Tianmen, Yang Chen tidak banyak menghubungi Li Liheng pada hari-hari berikutnya. Dia dengan santai menemukan alasan mengapa senior Liu Fengzi akan mundur untuk sementara waktu, dan mudah untuk menghindarinya. Karena tidak dikonsumsinya metode kultivasi indera spiritual spasial, pil pembeku roh Li Liheng yang tersisa pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhannya akan 2 pil sebulan. Dalam 50 tahun, bahkan tanpa menunggu Yang Chen dan yang lainnya kembali dari benua iblis, penyakit lama Li Liheng dapat dianggap telah disembuhkan. Setidaknya untuk waktu yang sangat lama, Li Liheng tidak pingsan tanpa alasan. Kali ini telah berlangsung selama hampir 100 tahun, yang sepenuhnya membuktikan bahwa pil pembeku roh milik Yang Chen memang manjur. Pada titik ini,
kredibilitas Yang Chen masih cukup. Kalau dia bilang akan ditempuh dalam waktu 50 tahun, ya memang 50 tahun. Para eksekutif senior Tai Tianmen sangat gembira mengenai hal ini. Setelah bahaya tersembunyi Li Liheng dihilangkan, dia hanya bisa meningkatkan basis kultivasinya sendiri di masa depan, dan kemudian dia bisa berkomunikasi dengan para senior di dunia spiritual tanpa khawatir. Masih ada setumpuk pil pembeku roh yang tersisa, tetapi tidak seorang pun berani menggunakannya sesuka hati kali ini. Para eksekutif senior inti semuanya mengerti bahwa Li Liheng dan senior Liu Fengzi sekarang akan meminum sedikitnya 10 pil. Jika dia ingin berkomunikasi dengan senior Liu Fengzi di masa depan, dia akan membutuhkan bantuan pil pembeku roh. Dalam hal ini, Li Liheng juga berkonsultasi dengan senior Liu Fengzi, dan penjelasan yang diberikan oleh senior Liu Fengzi adalah bahwa basis kultivasi kesadaran spiritual kedua belah pihak terlalu berbeda, yang menyebabkan hal ini. Keadaan ini nampaknya akan bertambah buruk di masa mendatang, karena tampaknya pertumbuhan kesadaran spiritual senior Liu Fengzi jauh lebih cepat daripada Li Liheng. Li Liheng juga menyampaikan gagasan ini kepada para eksekutif senior inti, tetapi para eksekutif senior inti tidak memiliki cara yang baik. Dalam hal kultivasi, seseorang harus melangkah selangkah demi selangkah. Siapapun yang ingin mengambil jalan pintas pada akhirnya harus membayar harga yang lebih tinggi. Li Liheng jelas mengenai arti para eksekutif senior, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bisa menerima status quo. Faktanya, senior Liu Fengzi pernah menunjukkan bahwa sutra hati iblis kebebasan tampaknya mampu mempercepat basis kultivasi kesadaran spiritual Li Liheng. Li Liheng tidak terlalu lancang, dia hanya berkonsentrasi pada kultivasi. Harus dikatakan bahwa mereka yang dapat memasuki Tai Tianmen semuanya memiliki bakat yang relatif baik. Dalam 100 tahun terakhir, Li Liheng telah berhasil melewati kesengsaraan guntur dan memasuki alam Yuanying awal. Yang Lan telah dekat dengan Li Liheng selama bertahun-tahun, saudara ipar nominal dari Master Sekte Muda, dan orang yang populer di sekitarnya. Identitas ini akhirnya membuatnya merasakan cita rasa yang tinggi dan perkasa. Meskipun itu hanyalah perasaan palsu seperti rubah yang meminjam kekuatan harimau, perasaan ini sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan diganggu oleh sesama murid seperti anjing liar di masa lalu, perasaan ini tidak ada bandingannya. Selama 100 tahun terakhir, kultivasi Yang Lan juga meningkat dari hari ke hari, dan dia telah memasuki tahap puncak jidan. Tampaknya dia hanya selangkah lagi untuk memasuki jajaran tahap Yuanying. Perilaku Li Liheng tampak normal, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari orang di sebelahnya. Yang Lan sangat menyadari hal ini. Maka, suatu kali ketika Yang Lan sedang menyajikan minuman pada Li Liheng, Yang Lan dengan cekatan membimbing Li Liheng, membiarkannya mengutarakan isi hatinya yang tidak berani ia ucapkan secara normal. Tujuan yang ditanam Yang Chen di masa lalu akhirnya membuahkan hasil, dan itu masih setelah 100 tahun. Tidak seorang pun akan meragukan bahwa itu ada hubungannya dengan senior Liu Fengzi, dan bahkan Li Liheng sendiri tidak akan menyadari apa yang telah dikatakannya. Dia khawatir bahwa basis kultivasi kesadaran spiritualnya tidak akan bisa mengejar senior Liu Fengzi di dunia spiritual. Metode kultivasi kesadaran spiritual spasial, hal-hal luar biasa ini membuat Yang Lan mendengarkannya seperti buku dari surga, dan dia sangat terkejut. Dia tidak mempercayainya, tetapi kinerja anggota inti tingkat tinggi Tai Tianmen membuat Yang Lan percaya bahwa itu benar. Khususnya, Li Liheng melontarkan kebenaran setelah minum kali ini, dan bahkan mengatakan berita mengejutkan tentang formasi penekan esensi tak terbatas langit dan bumi, yang membuat Yang Lan hampir pingsan karena kegembiraan. Formasi besar ini begitu kuat sehingga dapat mengubah seluruh gerbang gunung Tai Tianmen menjadi tempat latihan kultivasi. Yang paling istimewa adalah bahwa mata formasi khusus itu dapat secara langsung meningkatkan basis kultivasi seseorang dari yang terendah ke tahap kenaikan. Hal semacam ini, jika tidak dikatakan oleh Li Liheng, Yang Lan tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, sebagai orang di sebelah Li Liheng, Yang Lan memahami dengan jelas beberapa gerakan tingkat tinggi. Dalam 100 tahun terakhir, tampaknya sumber daya yang disediakan oleh para pengikut sekte telah menyusut, dan para Tai Tianmen diam-diam mengumpulkan sejumlah besar bahan. Semua ini hanyalah indikasi nyata bahwa anggota tingkat tinggi sedang mempersiapkan formasi penekan esensi tak terbatas langit dan bumi ini, dan pekerjaan persiapan tampaknya pada dasarnya telah selesai. Setelah Li Liheng mengatakan semua pikirannya, seluruh tubuhnya menjadi sangat rileks, dan sepertinya setan-setan di dalam hatinya yang telah terkumpul selama bertahun-tahun telah hilang. Setelah terbangun, basis kultivasi dan kondisi pikirannya mengalami peningkatan yang signifikan, dan basis kultivasi kesadaran spiritualnya juga meningkat sedikit. Yang Lan selalu tenang, setelah mendengar berita ini, dia tidak pernah menunjukkan kelainan apapun. Satu-satunya hal ialah dia melayani Li Liheng makin dan makin sepenuh hati, dan juga membiarkan Li Liheng merasakan kebanggaan seorang lelaki yang tak pernah mengecewakan seorang wanita, dan dia makin disayangi. Setelah berhati-hati selama ini, Yang Lan akhirnya menemukan kesempatan untuk memberitahu saudaranya, Yang Lan, tentang hal ini. Tujuan Yang Lan juga sangat jelas, untuk membantu Li Liheng memuaskan, dan pada saat itu, dia juga bisa diam-diam menikmati mata formasi khusus. Kali ini, Yang Lan seperti harta karun, dan akhirnya memutuskan untuk membantu Master Sekte Muda memecahkan masalahnya. Kunci penyelesaiannya tentu saja Sutra Hati Iblis. Orang lain tidak diizinkan untuk mengakses Sutra Hati Iblis ini dengan mudah, tetapi siapakah Yang Lan? Dia adalah orang yang populer di sekitar pemimpin Sekte Muda itu. Ketika tetua inti tidak berada di paviliun kitab suci, dia dapat mengakses metode kultivasi yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Bukankah itu mudah? Sutra Hati Iblis ini tidak mudah untuk dikultivasikan. Masih banyak pekerjaan persiapan yang harus dilakukan. Secara khusus, dibutuhkan beberapa kultivator wanita, dan basis kultivasi mereka tidak boleh terlalu rendah, setidaknya lebih tinggi dari basis kultivasi Li Liheng. Kondisi ini tidak mungkin bagi Yang Lan. Namun,
Yang Lan segera menemukan bahwa penulis Sutra Hati Iblis Bebas tampaknya telah meninggalkan serangkaian informasi kontak untuk keturunannya. Mungkin setelah bertahun-tahun pengembangan dan perubahan, Sutra Hati Iblis Bebas telah berubah lebih baik, dan mungkin ada cara yang lebih sederhana untuk menggunakannya. Setelah Yang Lan belajar cukup lama, akhirnya dia memutuskan untuk mencari keturunan pendahulu Devil Dao ini. Tentu saja, cara yang paling mudah adalah membeli berita dari Drunken Immortal House. Bagaimanapun, itu hanya tentang keberadaan sebuah keluarga. Drunken Immortal House akan dengan senang hati menerima bisnis ini. Alasan mengapa dia mencari Drunken Immortal House, Yang Lan punya pertimbangan lain. Masalah diganggu Drunken Immortal House sebelumnya harus diselesaikan. Dengan popularitas Yang Lan saat ini di Tianmen, tentu saja mudah untuk mengetahui siapa dalang yang mendesainnya di masa lalu. Tampaknya segala sesuatunya diatur secara rahasia oleh Rumah Abadi Mabuk. Namun, Yang Lan juga tahu bahwa Rumah Abadi Mabuk paling-paling hanya seorang eksekutor, dan manipulator di balik layar yang sebenarnya adalah Yang Chen. But who was Yang Lan? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah orang yang pendendam. Dia harus mencari modal di Drunken Immortal House. Cabang Rumah Abadi Mabuk di Tianmen segera berada dalam posisi sulit, dan orang-orang terus mencari masalah. Ngomong-ngomong, orang-orang dari Rumah Abadi Mabuk benar-benar pintar. Mereka benar-benar unik dalam menanyakan berita. Mereka segera mengerti bahwa Yang Lan sedang mempermainkan mereka. Setelah melapor kepada Senior Jiuxian menginstruksikan mereka untuk menyerah terlebih dahulu, menjalin hubungan baik, dan kemudian melihat apa yang sedang dilakukan Yang Lan. Atas instruksi Senior Jiuxian, manajer cabang di Tianmen segera pergi mengunjungi Yang Lan dengan membawa hadiah besar. Postur mereka sangat rendah, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mengatakan hal-hal baik, menjelaskan bahwa mereka juga melakukan bisnis, dan mereka tidak secara sengaja menargetkan Yang Lan. Setelah mengalami beberapa permohonan sederhana seperti itu, balas dendam Yang Lan akhirnya terpenuhi, dan dia tidak lagi mencari masalah dengan Rumah Abadi Mabuk. Namun, dia melemparkan sebuah bisnis ke Rumah Abadi Mabuk dan meminta mereka untuk mengunjungi keluarga keturunan iblis tua. Tugas mencari orang seperti ini adalah yang terbaik bagi Rumah Abadi Mabuk. Meskipun targetnya berada di wilayah Sekte Iblis, dan tampaknya agak merepotkan, itu bukan masalah bagi Rumah Abadi Mabuk. Dalam beberapa tahun terakhir, Rumah Abadi Mabuk telah berkembang pesat. Tidak hanya wilayah ras monster, tetapi bahkan Sekte Iblis telah banyak merambah. Banyak kultivator Sekte Iblis yang memiliki temperamen seperti seorang ibu. Rumah Abadi Mabuk membeli berita dengan emas dan perak asli. Berita apa yang tidak bisa mereka beli? Tak lama kemudian, jaring besar yang hati-hati disusun di Sekte Iblis untuk menemukan keberadaan keluarga terpencil itu. Namun, tidak mudah untuk menemukan keluarga seperti ini yang telah mengalami puluhan ribu tahun. Rumah Abadi Mabuk mengatakan pada awalnya bahwa hal semacam ini mungkin membutuhkan waktu lama, dan mereka meminta Yang Lan untuk mengurusnya. Mengenai hal ini, Yang Lan tidak berkeberatan, tetapi meminta mereka untuk mencarinya sesegera mungkin. Permintaan aneh Yang Lan juga dilaporkan kepada Senior Jiuxian untuk pertama kalinya. Senior Jiuxian tahu bahwa Yang Chen dan Yang Lan berselisih, jadi berita tentang Yang Lan sangat penting. Berita itu langsung disegel dan dikirim ke Istana Chunyang, menunjukkan bahwa Yang Chen harus memberikan perhatian khusus padanya. Dia yakin bahwa begitu Yang Chen kembali ke Istana Chunyang, dia akan dapat melihatnya. Para petinggi Tianmen memang telah membuat persiapan untuk formasi stabilisasi kosmos tanpa batas selama bertahun-tahun ini. Lebih dari 100 ahli formasi di sekte dipilih dengan cermat. Mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar setia kepada sekte. Mereka semua bersumpah pada sumpah setan hati agung bahwa mereka tidak akan pernah mengungkapkan hal-hal yang ingin mereka pelajari. Kali ini, mereka diizinkan untuk menyentuh formasi. Setelah penelitian rahasia yang dilakukan oleh lebih dari 100 ahli formasi, mereka menemukan bahwa formasi ini benar-benar efektif. Faktanya, hanya dengan mempelajari formasi ini, para ahli formasi Tianmen telah secara kolektif meningkatkan ranah mereka. Itu benar-benar ajaib. Formasi yang sangat kuat, sekte lain sama sekali tidak dapat mengenalinya. Akan sangat disayangkan jika tidak menggunakannya. Selama mereka dapat berhati-hati dan tidak menggunakan mata formasi khusus, formasi ini hampir dapat menjadi ibu kota Tianmen yang paling kuat. Di masa depan, bukan tidak mungkin untuk melampaui 4 sekte utama lainnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembentukannya, setelah ratusan tahun mencari di mana-mana dan kesederhanaan sekte, akhirnya terkumpul. Langkah selanjutnya adalah mengatur subformasi dari susunan besar di mana-mana. Ketika mata formasi sekte selesai, ia dapat terus memberikan sekte surga terbesar kekuatan spiritual yang kaya dan tak tertandingi. Ini adalah pekerjaan jangka panjang dan rumit. Butuh waktu puluhan tahun untuk mengatur formasi. Mereka tidak bisa ceroboh. Untungnya, ratusan master formasi ini telah terstimulasi oleh prospek cerah formasi XXXX. Mereka hampir lupa makan dan tidur dan mulai berkontribusi pada sekte. Kemajuan formasi tersebut sangat menggembirakan. Setidaknya, ketika Yang Chen mengirim Sun Kingsui dan Si Sanshan kembali ke sekte masing-masing, dia telah menemukan jejak formasi ini. Saat itu, Yang Chen diam-diam gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Ikan besar, Tianmen, akhirnya memakan umpannya. Setelah 90 tahun berpengalaman di dunia fana, Yang Chen juga telah banyak berkembang dalam hal kondisi mental. Kehidupan manusia yang pendek hampir merupakan reinkarnasi dalam beberapa dekade, yang membuat Yang Chen memiliki pemahaman yang berbeda. Tanaman rambat iblis tertinggi dapat dimurnikan dalam waktu sekitar 20 atau 30 tahun. Beberapa manik iblis yang dimiliki Yang Chen di tangannya juga dimurnikan oleh Yang Chen. Dia berencana untuk menggunakan manik iblis ini untuk memurnikan sejumlah ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi setelah kembali ke sekte.
Harus dikatakan bahwa benda-benda yang terkontaminasi ki iblis ini agak istimewa. Baik di dunia fana maupun di dunia spiritual, Yang Chen belum pernah mendengar sesuatu yang dapat meningkatkan basis kultivasinya. Hanya di dunia abadi, setelah kualitas beberapa pil obat melewati tingkat ketujuh, mereka akan memiliki efek ajaib seperti itu. Memperbanyak lahan secara langsung selama ini selalu menjadi hal yang tabu dalam bercocok tanam. Pertama, hal itu akan menimbulkan ide menuai tanpa menanam dan memengaruhi kondisi pikiran. Kedua, hal semacam ini terdengar seperti kejahatan. Sekte Dao tidak pernah memikirkan hal ini. Tentu saja, yang terpenting adalah tidak ada yang dapat mencapai efek ini. Bahkan Lingzi Ginseng berusia 100.000 tahun pun tidak dapat melakukannya. Manik iblis diperoleh dari monster yang dirasuki iblis. Tidak ada pantangan dalam pikiran saat menggunakannya. Manik itu memiliki efek magis. Yang Chen tentu saja harus mempelajarinya. Untungnya, tingkat kultivasi kesadaran spiritualnya saat ini sudah cukup bagi Yang Chen untuk mengalihkan perhatiannya. Hal itu tidak menunda kultivasinya, penelitiannya, atau bahkan tugas-tugasnya sendiri. Gao Gongsunling sudah lama meninggalkan sekte. Selama waktu yang lama itu, mereka berkultivasi bersama Yang Chen. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, tidak ada kontribusi bagi sekte. Kali ini, ketika dia kembali, dia harus melakukan beberapa tugas sekte dan menambahkan beberapa kontribusi pada sekte. Adapun Yang Chen, tidak ada masalah seperti itu sama sekali. Kontribusinya cukup bagi kepala istana untuk menyerahkan jabatan itu langsung kepadanya. Kemakmuran sekte ini dibangun atas dasar Yang Chen. Berapa banyak lagi kontribusinya? Ketika Yang Chen kembali ke Istana Cunyang bersama Gao Yue dan Gong Sunling, apa yang dilihat Yang Chen adalah pemandangan peningkatan kemakmuran di sekte tersebut. Di wajah setiap orang, ada semacam kegembiraan, dan seluruh sekte tampak sangat positif. Hal pertama yang dilakukannya saat kembali tentu saja menemui guru Gao Yue, leluhur utama Yang Chen. Sebagai istri Yang Chen, Gong Sunling juga mengikuti Yang Chen dan Gao Yue untuk bertemu Wang Yong. Kamu kembali. Senang kau kembali, senang kau kembali. Sudah hampir 100 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kondisi Wang Yong tampak sangat baik. Ada perasaan samar bahwa basis kultivasinya akan segera mencapai puncaknya. Namun, ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Dia tidak tahu mengapa. Menguasai. Bukan hanya Yang Chen, bahkan Gao Yue pun melihatnya dan buru-buru memanggil tuannya. Apa yang terjadi? Bukan masalah besar, Yang Chen, muridmu, Mubo, kakeknya Mu Mingyuan punya masalah. Wang Yong tahu bahwa keluarga monster cemara dibawa kembali oleh Yang Chen secara pribadi, jadi ketika Yang Chen kembali, dia memberitahu Yang Chen tentang hal itu. Ketika dia keluar untuk mencari pengalaman, dia dijebak dan terluka parah dalam duel. Wang Yong segera menyelesaikan perkataannya. Ketika mereka mendengar bahwa Mu Mingyuan hanya terluka parah, kecemasan di hati Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling sedikit menghilang. Selama dia terluka parah dan tidak meninggal, selalu ada cara untuk memikirkannya. Selama dia tidak meninggal di tempat, selalu ada peluang. Situasinya sangat serius, Yang Chen, kamu kembali pada waktu yang tepat, ayo kita pergi dan lihat. Di Istana Cunyang, bahkan di antara para kultivator di dunia fana, jika Yang Chen mengaku sebagai yang kedua dalam pengobatan luka, tidak akan ada seorang pun yang berani mengaku sebagai yang pertama. Sekalipun banyak orang yang tidak yakin, itu tidak akan mengubah pengakuan di hati kebanyakan orang. Bahkan Wang Yong sangat cemas, cedera Mu Mingyuan tidak optimis. Mereka bertiga tidak mengabaikannya, hanya mengirim pelayan Wang Yong untuk melapor kepada kepala istana, dan bergegas ke tempat Mu Mingyuan memulihkan diri. Dalam 200 tahun terakhir, Mu Mingyuan juga telah melewati kesengsaraan guntur dan memasuki tahap Yuanying. Karena pohon cemara itu menjadi monster dan dibudidayakan di tanah yang sangat dingin selama puluhan ribu tahun, budidayanya menjadi kuat, dan dia telah membuat nama besar bagi dirinya sendiri. Beberapa waktu lalu, mungkin beberapa tahun lalu, saat dia keluar untuk mencari pengalaman, dia dijebak oleh sebuah sekte untuk bertarung secara adil. Kedua belah pihak awalnya tidak setuju, lalu pihak lain menantang Mu Mingyuan untuk bertarung, tampaknya tidak ada yang melanggar aturan. Menurut akal sehat, dengan fondasi monster tanaman Mu Mingyuan, melawan penguasa alam yang sama, bahkan jika dia gagal, dia tidak akan kalah terlalu telak. Namun, pihak lain tidak tahu metode apa yang digunakan, tetapi seluruh tubuh Mu Mingyuan lumpuh dan kultivasinya dihapuskan. Sekte kecil yang bernama Sekte Awan Terbang tampaknya menargetkan Istana Cunyang. Tidak mengherankan bahwa perluasan Istana Cunyang dalam beberapa tahun terakhir ini telah membangkitkan kecemburuan beberapa sekte besar dan banyak sekte kecil. Tidaklah berlebihan jika ada orang-orang yang iri hati melakukan sesuatu. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Wang Yong di jalan, Yang Chen mengerti. Sekte Awan Terbang ini hanyalah sekte kecil yang diam-diam dikendalikan oleh Tai Tianmen di kehidupan sebelumnya. Tidak diketahui berapa banyak sekte kecil Tai Tianmen yang mereka kuasai. Bukan hal yang aneh bagi orang Tai Tian untuk menargetkan Istana Cunyang. Namun, Yang Chen tidak memberitahu Grandmaster Wang Yong tentang detail Sekte Awan Terbang untuk saat ini. Lebih baik melihat luka-luka Mu Mingyuan terlebih dahulu. Tampaknya duel yang diatur oleh pihak lain sangat masuk akal, dan ada banyak murid dan kultivator nakal dari sekte lain yang menonton duel tersebut. Pada dasarnya, tidak ada kecurangan dalam duel tersebut, dan Mu Mingyuan terluka parah karena kekuatannya sendiri. Bahkan orang-orang dari Sekte Awan Terbang pun tampak sangat masuk akal. Mereka tidak langsung membunuh Mu Mingyuan dalam duel tersebut, tetapi mengirim seseorang untuk mengirimnya kembali. Meskipun dia dipulangkan, dia menjadi seorang penyandang cacat. Kali ini, luka-luka Mu Mingyuan bahkan lebih serius daripada luka Si Sanshan dan Sun Qingsui. Pada saat itu, Si Sanshan dan Sun Qingsui terluka parah oleh Hu Qianyi, bahkan meridian mereka hancur. Kultivasi mereka juga hancur. Namun, luka Mu Mingyuan bahkan lebih serius.
Sebagian besar tubuhnya hancur, dan itu tidak sesederhana penghancuran meridiannya. Sekalipun Yang Chen tidak mengambil tindakan saat itu, si Sanshan dan Sun Qingsui masih dapat berkultivasi lagi setelah luka mereka sembuh. Tetapi kali ini, Mu Mingyuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi lagi. Semua ini dijelaskan oleh Wang Yong kepada Yang Chen di jalan. Situasi spesifiknya harus dilihat oleh Yang Chen sebelum dia bisa membuat keputusan. Tempat di mana Mu Mingyuan memulihkan diri berada di halaman Hana Mengyu. Hana Mengyu memiliki ketertarikan khusus dengan tanaman, dan dapat dengan mudah mengatur pertumbuhan tanaman. Karena itu, Mu Bo menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dengan adik perempuannya. Dengan perawatan Hana Mengyu dan ramuan dari Istana Chunyang, Mu Mingyuan tidak mati selama bertahun-tahun. Akan tetapi, situasinya tidak optimis. Sekarang, Mu Mingyuan tidak bisa lagi mempertahankan wujud manusianya. Dia menunjukkan wujud aslinya dan berakar di halaman Hana Mengyu, dirawat oleh Hana Mengyu. Seluruh pohon cemara besar itu penuh dengan bekas luka, dan kulitnya hampir patah tak dapat dikenali lagi. Bahkan akar utamanya rusak parah. Hampir setengah batangnya patah, dan hampir tidak terhubung. Pohon itu kemungkinan akan patah kapan saja. Tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang dalam situasi seperti itu. Semua daunnya menunjukkan semacam warna kuning layu. Sekilas, hanya ada satu pikiran di benak siapapun, pohon besar ini mungkin sedang sekarat. Hana Mengyu menggunakan metode khusus untuk menjaga Mu Mingyuan tetap hidup, tetapi cabang-cabang pohon cemara yang besar itu dihubungkan dengan tabung-tabung tipis yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah menyalurkan nutrisi kepada Mu Mingyuan. Halo, Grandmaster. Halo, Guru. Halo, istri-istri Guru. Mu Bo juga ada di sana. Ketika dia melihat Wang Yong bersama Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling, dia bergegas menyapa mereka. Mari kita lihat kakekmu dulu. Yang Chen melambaikan tangannya dan membiarkan Mu Bo tidak bersikap terlalu sopan. Pada saat ini, yang penting adalah melihat yang terluka terlebih dahulu. Itu sudah sangat buruk. Ketika Yang Chen menyelidiki dengan kesadaran spiritualnya, dia mengerutkan kening. Pada dasarnya, vitalitas Mu Mingyuan hanya tersisa sedikit. Ia mengandalkan Hana Mengyu untuk bertahan hidup. Setiap saat, ia akan kehabisan minyak. Sungguh cara yang kejam. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh batang tubuh Mu Mingyuan. Seni rahasia pengendali binatang diluncurkan, dan Yang Chen mulai menyelidiki apakah Mu Mingyuan masih sadar. Agak melegakan bahwa meskipun kesadaran Mu Mingyuan masih koma, namun kesadarannya tidak hilang begitu saja. Pada saat ini, bahkan kepala istana dan beberapa tetua mendengar bahwa Yang Chen telah kembali dan bergegas. Ketika mereka bertemu, mereka tidak saling menyapa. Kepala istana langsung bertanya tentang cedera Mu Mingyuan. Bagaimana lukanya? Apakah bisa diselamatkan? Kalimat pertama yang ditanyakan oleh kepala istana adalah bentuk perhatian yang tulus. Mu Mingyuan langsung membawa keluarganya ke Istana Chunyang. Dia juga memiliki pengaruh besar di aula orang-orang eksentrik. Ini juga alasan mengapa orang-orang dari Sekte Fei Yun berurusan dengan Mu Mingyuan. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, para master aula eksentrik Istana Chunyang yang pergi mencari pengalaman pada dasarnya diganggu oleh banyak orang. Ada banyak sekte yang terlibat, dan ada juga banyak kultivator nakal. Masalah Mu Mingyuan hanyalah yang paling serius. Seharusnya tidak ada masalah dalam menyelamatkan hidupnya. Setelah Yang Chen dengan hati-hati memeriksa Mu Mingyuan dari dalam keluar, dia akhirnya memberikan jawaban yang membuat semua orang merasa lega. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, segalanya akan menunggu sampai dia selamat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.